Syariah akan membahas terkait manajemen risiko kepatuhan. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut apa sih itu manajemen risiko kepatuhan, nonton sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama atas nama Gipung Simpin akan membawakan materi terkait definisi manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan atau complaint risk adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melakukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pemateri kedua akan membahas tentang tujuan risiko kepatuhan. Dan adapun tujuan risiko kepatuhan, dan yang pertama itu tujuan risiko kepatuhan yaitu untuk menentukan tingkat risiko kepatuhan dapat berjalan berdasarkan peraturan perundang-undang dan perbankan Bank Indonesia nomor 5/8 2003. Dan yang kedua, fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ante atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem dan produser serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Fungsi dari risiko kepatuhan diantaranya, dan yang pertama, bank dapat berjalan sesuai ketentuan Bank Indonesia, dan yang kedua, bank dapat mewujudkan sistem yang penuh akan ketentuan, dan yang ketiga, bank dapat bertanggung jawab atas sistem yang telah diterapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama yaitu penerapan manajemen risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko kepatuhan perbankan nasional meliputi beberapa konteks, yaitu mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha bank yang memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan tidak jauh dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta organisasi manajemen risiko kepatuhan. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu penilaian risiko inherent terhadap risiko kepatuhan. Nah, apa sih itu penilaian risiko inherent? Penilaian risiko inherent merupakan penilaian risiko yang melekat pada kegiatan bisnis, baik yang dikuantifikasikan maupun yang tidak berpotensi terhadap posisi keuangan bank. Adapun karakteristik dari risiko inherent ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, adapun indikator parameter yang digunakan oleh risiko inherent terhadap penilaian risiko kepatuhan. Yang pertama, jenis dan signifikan pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan bank. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu. Poin ketiga dari pembahasan saya yaitu kualitas penilaian risiko inherent terhadap risiko kepatuhan. Ada 4 aspek keterkaitan kualitas penilaian risiko inherent terhadap risiko kepatuhan. Yang pertama, tata kelola risiko. Yang kedua, kerangka manajemen risiko. Yang ketiga, proses manajemen risiko yang mencakup sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi bank. Yang keempat yaitu kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan juga kompleksitas usaha bank. Itulah tadi pemaparan terkait manajemen risiko kepatuhan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.